Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. AC Milan permanenkan Sandro Tonali. AC Milan sudah mengambil keputusan terkait masa depan Sandro Tonali. Manajemen Rossoneri bakal mempermanenkan sang gelandang di musim panas nanti. Manajemen AC Milan akan mengaktifkan klausul pembelian sang gelandang. Harga yang dibayarkan Milan sebenarnya tidak terlalu mahal. Mereka hanya perlu membayar sekitar 15 juta euro ke Brescia untuk transfer ini. Harga ini bisa naik sebesar 10 juta euro jika Tonali memenuhi sejumlah klausul performa yang ada di kontraknya. Fantastis, Mesut Ozil dikabarkan akuisisi klub di Liga Meksiko. Kabar mengejutkan datang dari Mesut Ozil. Mantan pemain Arsenal yang kini merumput di Fenerbahce itu dikabarkan mengakuisisi klub Liga Meksiko, yakni Necaxa. Ozil menjadi bagian dari sebuah kelompok yang berusaha membeli 50% saham klub Liga MX Meksiko Necaxa, kata seorang sumber kepada ESPN. Sumber ini memastikan manuver Ozil itu, tetapi dia menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian kesepakatan tersebut. Necaxa sendiri menolak melakukan perubahan kepemilikan saham, tetapi mengakui ada perjanjian dengan sebuah kelompok investasi. Final Piala Liga Inggris akan dihadiri 4.000 fans. Dikutip Talksport, bakal ada maksimal 4.000 penonton menyaksikan duel Manchester City versus Tottenham Hotspur. Nantinya setiap tim akan mendapat jatah masing-masing 2.000 tiket. Namun ada persyaratan yang harus dipenuhi calon penonton, yakni menunjukkan hasil negatif tes PCR sebelum masuk ke stadion. Fans harus mengirim hasil tes PCR itu secepatnya sebelum pertandingan. Lalu 5 hari setelah pertandingan, mereka harus menjalani tes PCR lagi. Tes nantinya akan dipusatkan di beberapa tempat. Chelsea versus Porto, The Blues lolos ke semifinal Liga Champions. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, duel Chelsea versus Porto digelar pada Rabu 14 April 2021. Kai Havertz dan kawan-kawan memiliki tabungan kemenangan 2-0 di leg pertama. Kedua tim gagal mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Porto baru bisa mencetak gol di injury time babak kedua via gol Mehdi Taremi. Dit is een hele mooie goal, wat een goal! Laga tuntas dengan skor 1-0 untuk Porto. Dengan hasil ini Chelsea dipastikan lolos ke semifinal dengan kemenangan agregat 2-1. Di babak 4 besar, skuad asuhan Thomas Tuchel itu bakal menghadapi pemenang antara Liverpool versus Real Madrid. PSG versus Bayern, menang, di Rotten tetap tersingkir. PSG menghadapi Bayern di Parc des Princes. Tim tamu mampu unggul 1-0 di babak pertama. Sundulan Choupo-Moting pada menit ke-40 membawa di Rotten memimpin. Müller, en hier de kans, Choupo-Moting en dan zie je het inderdaad. Pada babak kedua, tak ada gol tambahan yang tercipta. Padahal PSG dan Bayern saling bertukar peluang. Hasil ini membuat agregat akhir menjadi imbang 3-3. Meski demikian, PSG yang berhak melaju ke semifinal berkat keunggulan produktivitas gol tandang. Pasalnya, pada leg pertama, anak asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil menang 3-2 di markas Bayern. Dortmund versus Manchester City, awas ada Haaland. Manchester City akan bertandang ke Signal Iduna Park untuk menghadapi Dortmund pada leg kedua perempat final Liga Champions. Tugas berat bakal dihadapi The Citizen di laga ini demi melaju ke semifinal. Pasukan Pep Guardiola pada leg pertama di Etihad Stadium memang bisa menang 2-1 atas di Borussen. Namun hasil tersebut belum sepenuhnya membuat City aman. Satu sosok yang bakal menjadi ancaman utama bagi Manchester City adalah Erling Haaland. Penyerang asal Norwegia ini menjadi mesin gol Dortmund saat ini. Ia sudah mengemas 33 gol dalam 34 laga di semua ajang di musim ini. Haaland juga yang menjadi kreator gol Dortmund di kandang Manchester City.
Kala itu ia melepas assist yang bisa dituntaskan Marco Reus menjadi gol. Jadon Sancho gagal reuni lagi dengan The Citizen. Winger Borussia Dortmund Jadon Sancho dipastikan bakal melewati lagi kesempatan bereuni dengan mantan klubnya Manchester City. Sebab Sancho akan absen pada laga leg kedua babak perempat final Liga Champions 2020-2021. Kabar ini disampaikan langsung oleh pelatih Borussia Dortmund, yakni Edin Terzic. Sancho dipastikan absen karena masih belum sepenuhnya fit. Sergio Ramos positif terpapar COVID-19 jelang laga Liverpool versus Real Madrid. Real Madrid dapat kabar buruk jelang menghadapi laga leg kedua babak perempat final Liga Champions 2020-2021. Bek mereka Sergio Ramos dinyatakan positif terpapar virus COVID-19. Kabar ini disampaikan langsung oleh pihak Real Madrid lewat media sosial resmi klub. Dalam keterangannya tertulis bahwa Ramos dinyatakan positif terpapar virus COVID-19 usai melakukan tes teranyar. Liverpool jago comeback di Eropa, bagaimana lawan Real Madrid? Liverpool dalam posisi sulit saat melakoni leg kedua perempat final Liga Champions kontra Madrid di Anfield. Mereka tertinggal 1-3 secara agregat. Memang ada gol Mohamed Salah yang menjaga peluang Liverpool lolos, asalkan mampu menang 2 gol tanpa balas. Tetapi melihat performa kandang si merah saat ini, rasa-rasanya misi itu sulit dilakukan. Namun ketika dalam posisi terjepit di kompetisi Eropa, Liverpool kerap membuat keajaiban. Terakhir, publik tentu belum lupa saat menyingkirkan raksasa Spanyol sekaligus 5 kali juara Liga Champions Barcelona lewat kemenangan 4-0 di leg kedua semifinal 2 musim lalu. Liverpool padahal kalah 0-3 di leg pertama. Bayern Munich dari sextuple malah jadi Memble. Tak ada lagi musim yang gemilang untuk Bayern Munich. Dari predikat sextuple winners, Giroud malah Memble tahun ini dan cuma bisa meraih 1 gelar. Setelah tersingkir dari Liga Champions, Bayern harus merelakan titel treble winners yang didapatnya musim lalu. FC Hollywood yang berstatus sebagai peraih 6 gelar juara sepanjang 2020 atau bisa disebut sextuple winners, kini malah Memble. Satu-satunya gelar yang mungkin didapat adalah Liga Jerman. Bab Bayern Munich masuk kotak duluan di DFB Pokal. Meski demikian, Bayern harus menghadapi persaingan ketat dengan RB Leipzig di Liga karena cuma terpaut 5 poin di puncak klasemen. Gara-gara mistar gawang, Neymar gagal cetak gol indah. Gara-gara mistar gawang, Neymar gagal mencetak gol indah untuk Paris Saint-Germain saat bersua Bayern Munchen. Kans terbaik sang bomber terjadi pada menit ke-37. Setelah menggocek satu pemain Munchen, Neymar masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan lob ke arah gawang. Namun sial bagi Neymar karena bola hasil sepakannya membentur mistar gawang. Kesialan Neymar tak berhenti sampai di sana. 2 menit setelah gagal bikin gol cantik gara-gara mistar, dia kembali apes karena sepakannya mengenai tiang gawang. Tumbang dari FC Porto, Chelsea dan Pulisic cetak rekor mentereng. Keberhasilan Chelsea menembus semifinal Liga Champions 2020-2021 membuat The Blues mencetak rekor apik di kompetisi paling elit se-Eropa ini. Chelsea berhasil mengukuhkan diri sebagai tim asal Inggris dengan penampilan terbanyak di semifinal sejak format Liga Champions saat ini dimulai, tepatnya pada 1992. Chelsea tercatat 8 kali menembus babak semifinal Liga Champions, unggul atas Manchester United dengan 7 kali penampilan, Liverpool 5 kali, dan Arsenal 2 kali. Di sisi lain, rekor yang ditorehkan Chelsea dibarengi dengan rekor yang dibuat Christian Pulisic, di mana Pulisic yang tampil menjadi starter di laga ini tercatat dijatuhkan sebanyak 11 kali atau menjadi yang terbanyak dibandingkan pemain lainnya. Bahkan catatan itu membuat Pulisic menjadi pemain yang paling banyak dijatuhkan di laga Liga Champions sejak 5 musim terakhir. Barcelona bersedia rekrut Sergio Aguero jika memenuhi 2 syarat.
Presiden Barcelona Joan Laporta dilaporkan telah menetapkan 2 syarat untuk Sergio Aguero jika ingin bergabung ke klub yang bermarkas di Camp Nou tersebut pada musim panas mendatang. Syarat yang pertama adalah dia harus bersedia gajinya dipotong secara signifikan. Sebab raksasa La Liga itu saat ini sedang dibebani hutang besar sehingga mereka membatasi pengeluaran untuk belanja pemain baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Sedangkan syarat yang kedua adalah dia harus menerima peran yang lebih dari sebelumnya. Itu artinya Aguero tidak dijamin sebagai starter, kendati saat ini Barcelona kekurangan striker nomor 9. Manchester City sukses dapatkan titisan Neymar. Manchester City sukses mendapatkan bintang muda Fluminense Taiki dengan nilai transfer 8,5 juta pound sterling atau sebesar 171 miliar rupiah. Pemain berusia 17 tahun itu disebut setara dengan bintang Brazil dan PSG Neymar Junior. Seperti dilansir laman Inggris Daily Mail Rabu 14 April, Taiki yang berada di Manchester mulai tahun depan menyusul syarat-syarat personal sudah disepakati untuk kontrak selama 5 tahun. Manchester City akan membayar Fluminense dana awal 8,5 juta pound sterling ditambah bonus iklan. Selain juga mendapatkan presentase dari penjualan pemain itu saat bersama Manchester City nanti. Taiki akan bergabung dengan tim muda City begitu tiba di Inggris. Florentino Perez kembali terpilih sebagai Presiden Real Madrid. Florentino Perez resmi kembali terpilih sebagai Presiden Real Madrid pada Selasa 13 April. Sky Sport menyebutkan Perez merupakan calon tunggal dalam pemilihan yang dilakukan pada pekan lalu. Perez sudah 6 kali menjabat sebagai Presiden Madrid dan 5 kali diantaranya terjadi secara beruntun. Pria berusia 74 tahun itu sudah menjadi Presiden Los Blancos selama 12 tahun sejak menggantikan Ramon Calderón pada Juni 2009 silam. Dia juga mengemban jabatan serupa sebelum masa kepemimpinan Calderón antara 2000 dan 2006. Di bawah kepengurusan Perez, Madrid mampu mencetak La Decima atau gelar Liga Champions ke-10 pada 2014 silam. Serius ingin pinang Vlahovic, Milan sudah kontak agen sang striker. AC Milan dikabarkan serius ingin meminang Dusan Vlahovic dan telah melakukan kontak dengan agen striker Fiorentina tersebut. Sport mengklaim bahwa Milan sudah menghubungi agen dari pemain berusia 21 tahun tersebut. Namun laporan itu juga menyebut Rossoneri tak akan mudah bisa mencomot Vlahovic dari Fiorentina. Saat ini laporan itu menyebut bahwa Fiorentina dan Dusan Vlahovic tengah bernegosiasi soal perpanjangan kontrak. Di sisi lain, AC Milan masih menunggu hasil negosiasi tersebut. Namun Milan disebut berada dalam posisi terdepan untuk bisa mengamankan servis Vlahovic. Asisten wasit yang anulir gol Cristiano Ronaldo resmi dipecat. Gol hantu Cristiano Ronaldo saat laga antara Serbia versus Portugal 27 Maret lalu membuat Mario Dix kehilangan kesempatan untuk memimpin pertandingan di kompetisi tertinggi antara negara Eropa. Wasit utama yang memimpin duel tersebut, Denny McKelly, telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan mengakui kekeliruan dalam insiden gol hantu Ronaldo. Bukan cuma minta maaf, McKelly juga mencoret nama Dix dari tim wasit Belanda yang akan bertugas di Euro 2020. Dix dipecat karena dianggap keliru telah menganulir gol Ronaldo. Jika ini yang terjadi, Cristiano Ronaldo bakal cabut dari Juventus. Belakangan ini muncul banyak gosip terkait masa depan Cristiano Ronaldo. Ia disebut bisa saja cabut dari Juventus pada musim panas 2021 nanti. Ini ada kabar terbaru terkait kebersamaannya dengan Bianconeri. Ia dikabarkan bakal cabut dari Juventus jika klub itu gagal menembus Liga Champions musim depan alias gagal menembus 4 besar Serie A musim ini. Kabar tersebut diklaim oleh Tuttosport. Laporan ini sendiri muncul setelah sebelumnya Ronaldo dikabarkan emosi jiwa usai laga lawan Genoa. Saat ini, Cristiano Ronaldo masih terikat kontrak dengan Juventus hingga tahun 2022 mendatang. Sebelum ini ada kabar bahwa CR7 akan memutuskan masa depannya pada bulan Mei 2021 nanti.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!